Babu fil arwah wa ila aina tasiru hina takhruju minal jasadi. Itu haknya kurang titik. Bab kemana arwah akan pergi setelah keluar dari jasad. Ruh kita cuma satu yang ada di badan, nanti akan ditarik oleh malaikat Israel. Ini akan kemana? Al mautu babun kullun nasi dakhiluhu. Kematian adalah pintu dan setiap manusia pasti memasukinya. Jadi ibu, walaupun ibu cantik, nanti tetap mati. Bapak-bapak, walaupun ganteng tapi umurnya panjang. Kok nggak boleh? Bu, gini loh bu. Ustadz ngomong begini ada dasarnya. Kalau ibu-ibu meninggal duluan. Iya. Ini sebelah saya doanya begitu terus. Enggak, ini istimewanya begini bu. Ibu-ibu meninggal, umpama suaminya nikah lagi, ibu tetap nanti jadi istrinya di surga. Amin ya. Tapi kalau suami ibu meninggal duluan, suaminya rajin ngaji di Al Mubarakah, tiap malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rebu, malam Kamis, malam Jumat, malam full ngaji terus. Meninggal, ibu masih muda, nikah lagi, ibu dapat tukang mabok. Enggak sholat, ibu nanti enggak bisa ketemu suami ibu. Sementara suami ibu di surga, ibu bareng suaminya masuk neraka. Makanya ibu meninggal duluan saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setiap kematian itu pintu, pasti kita melewatinya. Kayak masuk masjid ini lewat pintu. Cuman ini pintunya yang mana masjid ini sih? Ini gede banget. Gak ada pintunya ya? Pintu di bawah ya. Ya wes, pokoknya pintu. Nanti kita akan mati. Muslihin mati. Syukir. Ruwiya al-Hafidhu Abu Nu'aim radhiyallahu anhu annal malaikata tarfa'ul arwaha hatta tawaqqafaha baina yadayillahi azza wa jalla fa idza kana min ali sa'adati qala siru biha wa aruha maqnadaha minal jannah fayasiruna biha fil jannah ngala qadri ma yaghsilul mayyita fa idza ghassala wa kufina ruddat wa udrijat baina kafnihi wa jasadihi fa idza hamila ala nu'asi fa innahu yasma'u kalaman takallama bi khairin aw takallama bi syarrin fa idza wasala ilal musalla wa shalla alaihi wa dufina wa ruddat fihi ruh wa qa'ada daruhin wa jasadin wa dakhala alaihil malakani alfitanani fayusalanihi ila akhirih ma waradda fasayati Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi nomor 19. Ada riwayat dari Al-Hafidh Abu Nu'aim, sesungguhnya para malaikat mengangkat para arwah untuk menghadapkan kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila arwah itu golongan yang beruntung, maka Allah berfirman, jalanlah kamu bersama malaikat dan lihatlah surga. Maka pergilah mereka ke surga.
itu semua tergantung kondisi mayit. Ketika dimandikan, dikafani, dimasukkan ke keranda mayat, ketika mayit sudah di keranda mayat, maka ia akan mendengarkan kata-kata yang baik atau kata-kata yang buruk tentang dirinya. Maka ketika disolatkan dan dimakamkan, ruh dikembalikan ke jasad mayit, dan datanglah dua malaikat yang sangat menakutkan menanyakan pertanyaan ke mayit, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes nampo ka abdi bae maneh. Ndeleng mengaku baik ya. Lihat saya wis melihat kertas ane. Mumpung saya setengah ganteng. Iya. Ya, karena jas saya baru Bu, mahal lagi ya. Karena rencana nunggu jas dari MWC belum datang-datang. Mas, jasnya begini Mas, murah Mas. Ya. Begini. Fulan, saya contoh Fulan, bukan sukir lagi. Fulan ini meninggal. Ketika ditarik nyawa, oke, maka Allah menyampaikan, roh jalan. Kalau memang ini rohnya orang baik, jalan dan lihatlah sorga. Maka malaikat disuruh membarenginya. Ruhnya dibawa oleh malaikat menuju sorga. Tapi kalau mayitnya mayit buruk, sholat gak mau, ngaji gak mau, sedekah pelit, ama tetangga suka, hasut, iri, dengki, mencaci maki, maka roh jalan ke neraka. Bawa malaikatnya. Malaikat membawa ruh itu. Maka sering disampaikan, orang tidak akan dicabut nyawanya kecuali orang itu sudah melihat kalau kembalinya akan ke sorga. Maka kalau orang ketika meninggal bisa senyum, itu sudah melihat di sorga itu lagi dipijitin bidadari. Makanya nanti lihat kalau orang meninggal senyum, itu lagi dipijitin. Ibu-ibu tanya, lah kalau saya ngapain Pak Ustadz? Ibu lagi masak di sorga. Nah kan seneng masak di sorga bareng bidadari. Tapi kalau orang mati matanya melotot, pokoknya jelek, sampai ngorok. Berarti dia melihat neraka. Makanya supaya mayitnya baik, meninggalnya baik, harus dijunnah, dibentengi dengan apa? Iman dan amal soleh. Maka tadi Ustadz Mustafa menyampaikan, adanya ngaji ini perwujudan cinta, perwujudan iman dan amal soleh. Perwujudan kalau kita mau melakukan apa ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan kita ini istiqomah selalu ngaji sehingga mendapatkan ridho ilahi Rabb. Amin ya Rabbal. Maka mudah-mudahan selalu sehat. Tapi kalau kita nanti meninggal pas kita nggak sholat, pas kita mabok, pas kita judi, pas kita tawuran, pas kita narkoba, ini pasti ujungnya ke neraka. Ini selesai. Nah, selanjutnya proses ketika mayit Pak sudah dicabut. Nah, mayit kalau sudah mati kan dimandikan. Habis dimandikan, dikafani. Habis dikafani, disolatkan. Habis disolatkan, itu ruhnya dibalikkan lagi, tapi tidak masuk ke dalam jasad, tapi ada di sekeliling, mengamati. Maka akan mendengarkan kata-kata orang yang memandikan. Umpama ibu-ibu meninggal, badannya banyak kurap dan kudis, gatel-gatel, banyak panu, tato alami. Tapi sekarang panu udah nggak ada ya, panuan. Kalau dulu kan bentar-bentar panu, sehingga obatnya macam-macam. Tapi sekarang orang panuan nggak ada ya.
Yang namanya orang memandikan mayit, kitmanu syai'i minal mayit, harus mampu menyimpan segala keburukan mayit. Umpama si mayit ini kadas, kurap dan kudis, diem, jangan diomongin. Umpama mayit ini badannya biru-biru, jangan ngomong, diem. Tapi ketika ngomong, ketika menyampaikan, mayit ini ngerti dan lihat. Umpama suaminya mati, Bu, suami ibu mati. Ketika mati, lagi dimandikan, ini suaminya datang mantau. Ternyata istrinya itu memang cantik. Suaminya masih dimandikan, sudah ada yang WA, duda itu, Bu. Duda ada yang WA. Ini suaminya tahu, kurang ajar, baru aja gua dimandiin, lihat. Makanya jangan macam-macam. Sebaliknya Mas, sampean istrinya meninggal, itu jangan terus tenang, istri gua mati. Ya, gitu. Makanya Ustadz pernah menyampaikan, istri kan pesen sama suami, Mas, kita kan dulu ketika pacaran janji sehidup semati, Mas. Sehingga kamu ke liang semut pun akan saya ikuti. Jadi seakan-akan hidup mati bersama. Tapi kan kalau saya mati, Mas nggak mungkin ngikutin saya. Betul apa tidak? Oh, dicubit kurang ajar loh, kan gitu ya. Tapi ternyata istrinya ada masalah. Ketika sekarat ngomong, Mas, kayaknya memang hidup saya udah nggak lama lagi, Mas. Umpama Mas itu nanti akan nikah lagi, saya ikhlas. Syaratnya tunggu kering tanah kuburan saya. Nah itu kan sering saya sampaikan. Akhirnya mati beneran. Makanya kemarin teman saya, ketua Masjid As-Sa'adah, masih muda, ketua NU Angke, umuran saya, istrinya meninggal. Saya ikut memakamkan ke Kulon istrinya. Akhirnya karena saya pas ngelihat dia itu sedih, ngelihat istrinya lagi dipendem, sedih, neteskan air mata. Dalam hati saya, ini serius apa lebay gitu ya? Serius. Silakan tanya. Wong saya tiap malam Sabtu ngajar. Sekarang sudah bercanda. Ketua, kemarin kok nggak kipas-kipas? Gitu ya. Karena cerita yang saya ulang-ulang, ketika istri pesan, Pak, Papa boleh nikah lagi, syaratnya tanah makam saya kering. Makanya ketika ada suami yang ditinggal pulang istri, yang mengantarkan ke makam sudah pulang semua, ini laki-lakinya di atas kuburan, tapi anehnya sambil kipas-kipas, Bu. Kata Dimas, sabar, udah meninggal ya sudah. Yuk kalau panas nanti di rumah mandi. Kok kipas-kipas terus, kenapa? Istri saya pesen, saya boleh nikah kalau tanahnya kering. Jadi saya kipas-kipas supaya tanahnya kering, saya pulang, saya mau nikah. Ini suami yang cerdas. Tapi ini kan hanya untuk bahasa bercanda. Ketika istri meninggal, ketika suami meninggal, ruh dibalikkan, ngerti man takallama bi khairin, man takallama bi syarrin. Yang mandikan siapa tahu, maka kalau di Jawa saya senang. Tapi di Jakarta juga sama. Ketika ayahnya meninggal, petugas mayit sudah selesai membereskan kotoran, maka anaknya dipanggil. Ayo, anaknya mana? Anaknya, cucunya yang terakhir untuk ikut memandikan. Anaknya datang memandikan sambil nangis. Pak, Bapak kok meninggalkan kami, Pak? Kami butuh bimbingan Bapak. Nangis. Istrinya juga sama. Mas, kenapa kau mati, Mas? Ninggalin utang banyak, goblok. Alah, Mas.
Makanya mamanya Syafiq tuh doain ini supaya sehat ya Allah. Utangnya masih banyak. Ini asli, kalau ini asli. Bercanda tapi serius. Istri saya asem tenang, istri saya. Itu kan saya sakit. Ini asli, wallahi, ini wallahi ya. Demi Allah loh ini. Saya sakit. Istri saya ngomong begitu, "Pak, Bapak jangan mati sekarang. Ini utangnya masih banyak, yang bayar siapa?" Saya langsung sehat, goblok. Asli loh, demi Allah itu, Mas. Istri sambil bercanda tapi serius. Tapi memang bener loh. Coba ibu punya suami utang masih banyak. Ibu gimana coba? Ibu cuman sebagai ibu rumah tangga, hanya nyuci, hanya masak, mengharap pemberian suami. Suami mati, ketika mati nggak ada pensiunan. Ayo, apa nggak stres? Pastikan nikah lagi, betul apa tidak? Nikah lagi. Wah, itu istri saya. Makanya saya sehat terus. Utangnya masih banyak. Ah, itu kan, kalau mau lunas utang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya kita akan ngerti siapa yang memandikan ketika anak cucu memandikan dengan ikhlasnya. Tapi ya Allah, ada kadang-kadang anak yang kurang ajar. Orang tuanya meninggal, boro-boro nengokin, mandiin nggak mau. Ini demi Allah lagi, teman saya orang Jembatan Besi, satu lembaga dengan saya, baru meninggal 2 minggu ini, curhat sama saya. Aduh Pak Ustadz, anaknya pada kurang ajar, saya hanya sebagai mantu. Ini ibunya meninggal, saya yang ngurusin. Dia datang udah beres semua. Alasan pas meninggal lagi kerja, lagi ini. Itu anak yang blangsap hidupnya. Kalau ada orang tua begitu, jangan pakai alasan apapun. Buru-buru datang. Dulu ibu dan bapakmu yang nyebokin kita, yang ngurusin kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini kembali, kita akan tahu siapa yang mengsolatkan. Jadi nanti ibu bapak kalau meninggal di Jakarta aja, yang menyolatkan biar Ustadz Mustafa. Jadi ibu ngerti. Ustadz Mustafa yang jadi imam, alhamdulillah. Gitu Pak Sukir. Kalau mati di sini aja. Jadi yang nyolatin saya. Pak Ustadz Muslim. Gitu. Jadi jelas, ngerti gitu loh. Yang nggak nyolatin juga ketahuan. Umpamanya nanti Pak Sukir mati nih. Dimas nggak nyolatin, malam datengin takut-takutin. Jadi pocong. Tahun 80-an ada film Setan Kuburan yang jadi Bunyamin. Betul apa tidak? Ketika mati, mayitnya dibungkus, tali pocongnya belum dicopot. Ini nontonnya Misbar, kalau Grimis bubar di Pemalang. Nontonnya di sawah. Karena rumahnya belakangnya sawah sama tanah lapang. Grimis bubar itu tahun 85-an. Bunyamin ada film, jadi mati tapi pocongnya nggak dicopot. Habis itu diloncatin kucing. Nah, menurut mitos, kalau tali pocong tidak dicopot maka pocongnya akan jadi hantu, keliling kemana-mana, nakut-nakutin. Itu mitos, jangan dipercaya. Maka dalam konteks fikih, Pak Ustadz, kalau ada mayit dimakamkan, apakah wajib tali pocongnya dicopot Pak Ustadz? Jawabannya tidak. Wa yajibu alal mayiti arba'a khisalin. Wajib atas mayit, tapi yang melakukan orang yang hidup atas 4 hal. Al awwalu ghusluh, wasani takfinu, wasali as-salat